Baik, terima kasih rekan-rekan media. Selamat pagi, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan jumpa pers ini terkait masalah kasus yang ditangani oleh jajaran Reskrim, dugaan tindak pidana korupsi, pensertifikatan tanah melalui program Prona. Adapun ini di wilayah Kabupaten Buleleng tahun anggaran 2012. Ya. Proyek Operasi Nasional Agraria yang sering disebut dengan Prona di Desa Bondalem, Kecamatan Tejukulo. Jadi itu tempat lokasinya. Sedangkan terkait dengan penanganan ini sudah barang tentu mengacu pada dasar hukum, laporan polisi, surat perintah dan administrasi yang terkait dengan proses lebih lanjut. Adapun tersangka di sini inisialnya Gede Rasadana, umur 44 tahun, lahir di Bondalem pada tanggal 12 Juni 1966. Pekerjaan beliau pada saat itu menjabat Prabekal Desa Bondalem, agama Hindu, kewarganegaraan Indonesia, alamat dusun Kolot Desa Bondalem, Kecamatan Tejukulo, Kabupaten Buleleng. Jadi saksi-saksi dalam perkara ini telah diperiksa sebanyak 30 orang saksi. Saya tidak baca secara rinci satu persatu. Yang jelas barang bukti, ya, data peserta Prona dan rincian biaya administrasi seperti sana di Desa Bondalem tahun 2012. Ini perlu saya jelaskan kenapa tahun 2012 biar tidak mundur ke belakang lagi. Satu bendel kwitansi titipan biaya administrasi ketika tanah Prona di Desa Bondalem tahun 2012. Lanjut, rincian pengeluaran dana yang diperoleh dari pemungutan Prona Desa Bondalem tahun 2012. Lanjut, yang gede 74 lembar kwitansi pengeluaran dana yang diperoleh dari pungutan Desa Bondalem tahun 2012. Satu lembar kwitansi pengembalian uang berkasan Prona tahun 2012 tanggalnya jelas 18 Maret 2014 atas nama Made Sukedana Awe. Terakhir satu bendel daftar pengenaan biaya administrasi Prona estimasi Desa Bondalem tahun 2012. Ya, adapun perkara yang tergambarkan di sini bahwa pada tahun anggaran 2012 tersangka Gede Rasadana telah diduga kuat melakukan tindak pidana korupsi dengan sengaja dan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Nah, tetap di sini kita menghormati asas praduga tidak bersalah dengan mekanisme proses hukum dengan hal-hal yang terkait dengan asas kehati-hatian. Di sini juga menggunakan beberapa saksi-saksi yang sudah dikaitkan dengan proses pemeriksaan dari jajaran Reskrim yang menangani. Menyalahgunaan kekuasaan, memaksa seorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri atau pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dilakukan dengan cara melakukan pemungutan biaya pada masyarakat sebagai penerimaan Prona untuk persertifikatan tanah di Desa Bondalem, Kecamatan Tejukulo, Kabupaten Buleleng dengan jumlah yang ditentukan oleh tersangka Gede Rasadana selaku Prabekal Bondalem dari 350 orang. Jadi ditentukan dari 350 orang peserta Prona rata-rata dipungut biaya sebesar 1 juta rupiah tahun anggaran 2012. Sedangkan diketahui bahwa biaya proses sertifikat tanah Prona tersebut dibiayai oleh pemerintah negara. Jadi terkait di sini ada pungutan 1 juta, sedangkan hal tersebut sudah dibiayai oleh negara. Sedangkan proses aplikasi Prona tersebut dibiayai oleh negara, sehingga dengan pemungutan tersebut dana terkumpul kalau dikalkulasikan dari jumlah per orang dari kali 350 terakumulasi sebesar 288.442.768 288.442.768 rupiah. Bisa ditindaklanjuti terkait dengan proses penanganan kasus lebih mendalam. Silakan. Sedikit modusnya yang digunakan. Selamat siang rekan-rekan media, saya izin Bapak Kapolres didampingi oleh Bapak Kasubag Humas. Modus operandi yang digunakan oleh tersangka ini adalah dengan meminta biaya untuk pengurusan sertifikat yang mestinya dari BPN itu sudah ada program Prona yang sudah dibiayai. Itu memang ada sih sebenarnya ada biaya yang perlu dikeluarkan, tetapi harus sesuai dengan mekanisme. Makanya pada saat kesempatan yang baik ini juga kami mengimbau kepada Prabekal agar berhati-hati dalam mengambil kebijakan.
karena apapun konsekuensinya akan larinya ke hukum. Untuk itu kami mengharapkan ya agar selalu berkomunikasi atau berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, baik dari pengadilan, dari kejaksaan ataupun dari Pemkab yang di sana ada badan hukum, biar bisa berjalan bersinergi masalah program Prona ini. Berapa orang yang menjadi dipungut dengan dipungut? Dari hasil pemeriksaan sudah dengan kwitansi yang kita sita sebanyak 350 orang atau yang mengurus Prona. Per orang berapa? Berkisar antara 1 juta. Saat informasinya ada aliran dana juga dari hasil pungutan itu ke sejumlah pejabat di camat atau apa mungkin nanti akan dikembangkan ke arah itu. Jelas kalau memang itu ada indikasi begitu kita akan tindak lanjutin. Kalau memang itu ada indikasi dari Perbekal Pon Dalam ada aliran dana, kita akan tindak lanjut dengan penyidikan lebih lanjut. Dan pasal yang menyangka Ancaman hukumannya paling rendah 4 tahun, paling tinggi 20 tahun, dan denda paling sedikit 20 juta dan paling banyak 1 miliar. Pasalnya? Pasal yang disangkakan pasal 12 huruf E, pasal 11 Undang-Undang RI tahun 31 tahun 99 tentang korupsi. Ya, semestinya ini namanya saya akan menjalankan sebuah kebijakan sesuai dengan peraturan desa. Jadi memang sosialisasi awal dari pihak BBM menyatakan yang gratis itu adalah di kantor BBM. Untuk mengejar sebuah konsekuensi gratis, jadi masyarakat harus melengkapi berkas. Dalam melengkapi berkas itu kami tidak pernah memandang masyarakat itu mau Prona, mau umum. Jadi sesuai dengan perdes yang ada. Dan kami sosialisasikan semuanya. Dan sepeser pun kami tidak menikmati uang masuk sebagai pendapatan asli desa, sehingga pendapatan asli desa Pondalo tahun 2012 realisasinya lumayan tinggi sekali di antara desa yang ada, dan juga boleh mencari pembanding kepada desa-desa lain yang juga ikut mengikuti program Prona. Jadi sangat jelaslah kelihatan di perbandingannya, sehingga Pondalo itu hampir 50% dari dana perimbangan yang turun dari pemerintah PAD-nya. Nah, itulah sementara perkembangan fakta yang ada untuk menyangkut Prona. Di samping itu, kemarin kami dengan pertemuan tokoh-tokoh, karena ada beberapa pro dan kontra. Jadi ada yang masyarakat tidak memasalahkan karena merasa dibantu luar biasa, masyarakat orang duduk manis, tidak pernah mengurus surat-surat, kardus yang kami gunakan untuk mengurus. Sehingga karena terjadi pro kontra, kami pun menganggarkan di APBD tahun 2014 sekarang 50 juta di pembiayaan untuk mengembalikan apa yang dituntut oleh masyarakat. Orang kami terbuka sekali di sekolah, tidak ada satupun yang ya sebagainya. Bentuk panitia? Enggak pernah membentuk panitia karena kita suruh ngurus masyarakatnya sendiri, tidak mau tolong bantu Pak Mekal karena masyarakat tidak ada yang ngerti persoalan administrasi, sehingga kami pun optimalkan perangkat desa selaku pelayan masyarakat untuk jemput bola ke rumahnya untuk cari tangan dan lain sebagainya untuk melengkapi berkas guna memohon biaya gratis Prona ke Singarat. Oke, lanjut. Iya.